Yang saya hormati Ibu Omi Komaria Majid dan keluarga besar Al-Mahfullah Profesor Dr. Haji Nurholis Majid. Tadi saya lihat juga ada Mbak Nadia ikut hadir. Yang saya hormati senior saya Kang Yudi Latif. Terima kasih atas insight yang sudah disampaikan, mencerahkan kita semua. Senior saya juga Kanda Wahyuni Nafis. Terima kasih sudah mengundang dan sudah mempersilahkan saya memberikan orasi budaya. Kang Fahrozi juga terima kasih. Kawan-kawan dari Nurholis Majid Society, para senior, saya lihat ada Bapak dan Ibu Akbar Tanjung, ada Pak Sudamek, ada juga senior saya Kak Ihsan Ali Fauzi, ada Kak Alena Mukti, Ibu Dewi Anggraini, ada sahabat saya Profesor Askar Salim, ada juga kawan saya Sukidi, dan lain-lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Bapak, Ibu, dan semua yang sudah berkenan hadir pada hari ini, sekali lagi terima kasih. Thanks for having me. Tahun 1987, MH Ainun Najib pernah membuat judul kolom di majalah Tempo. Judulnya adalah Tarekat Nurholisi. Nah, seperti biasa, kita tidak boleh menerjemahkan ungkapan Cak Nun itu secara harfiah. Nah, karena beliau seringkali jazab itu kalau menulis itu ya. Nah, tapi saya sendiri mengimani bahwa tulisan-tulisan Cak Nun itu kental dengan nuansa sufistiknya. Nah, topik yang kita bahas hari ini berdasarkan satu makalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Nurholis Majid dan dikompilasi dalam bukunya Islam, Doktrin, dan Peradaban. Ini buku yang sangat tebal dan seolah dulu itu saya ingat menjadi pegangan wajib untuk mahasiswa angkatan saya dulu di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi menenteng buku setebal itu, Bu Omi, entah dengan cara membeli atau meminjam, itu rasanya mendadak kita tuh terlihat sebagai mahasiswa yang cerdas di depan para mahasiswi, gitu ya. Jadi makanya itu menjadi buku pegangan kita. Nah, saya juga seperti tadi disebut oleh Kanda Wahyuni Nafis juga ikut-ikutan gaya Cak Nur. Kalau Cak Nur itu punya jargon Islam yes, Partai Islam no, saya ikut nulis buku Islam yes, Khilafah no. Jadi mengikuti manhaj Cak Nur. Walhasil saya ikut-ikutan dikafir-kafirkan juga gara-gara judul buku yang mirip-mirip ini tadi. Nah, saya sungguh merasa terhormat hari ini diminta menjadi bagian dari anggota Tarekat Nurholisi. Meskipun saya alumni IAIN Ciputat, artinya juga bagian dari mazhab Ciputat, namun saya dibesarkan lewat tradisi fikih yang kental, lebih akrab berdiskusi soal usul fikih, qawaid fikih, tarikh tashri, fikih muqarrin dengan para santri. Namun hari ini saya merasa sudah sah dibaiat sebagai bagian dari Tarekat Nurholisi. Nah, sebelumnya beberapa hari lalu saya diminta bicara di haul hijriyahnya Gus Dur. Sekarang haulnya Cak Nur. Jadi Gus Dur itu sayap tradisionalis, Cak Nur sayap modernis. Keduanya adalah kepak sayap kebinekaan kita yang hakiki, bukan sayap kebinekaan yang di baliho itu, ya. Yang wajib dipelajari oleh bangsa ini. Rasanya baru kemarin kita kehilangan dua tokoh besar ini, Gus Dur dan Cak Nur. Serasa ada ruang kosong yang belum sepenuhnya bisa terisi oleh para tokoh lainnya dalam meneruskan perjuangan kedua beliau ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian serta para sahabat, kita tahu bahwa teks yang tertulis dalam tradisi Islam klasik itu ditulis bertingkat. Ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Cak Nur itu pernah juga menulis soal ini. Jadi ada teks inti, matan, kemudian diberi syarah, penjelasan, kemudian berlanjut dengan hasyiah, komentar atau catatan atas syarah. Nah, contoh sederhana itu dalam bidang fikih ada kitab Matan Takrib, kemudian diberi syarah oleh Fathul Qorib, kemudian diberi hasyiah oleh Al-Bajuri. Hari ini, dalam orasi budaya ini, saya menempatkan diri untuk memberi syarah terhadap matan yang sudah ditulis oleh Cak Nur, yaitu Iman dan Emansipasi Hak Kemanusiaan. Jadi karena itu saya akan kutip beberapa teks inti, matan dari makalah Cak Nur, kemudian saya akan memberikan syarahnya. Nah, yang menarik kesimpulan dari Cak Nur ini yang justru luar biasa di akhir makalah beliau. Saya bacakan dan saya kutip, iman dan harkat serta martabat kemanusiaan melandasi demokrasi
dan tak mungkin mendukung sistem totaliter, otoriter, dan tiranik. Kita akan bahas kesimpulan Cak Nur ini nanti. Sebelumnya dalam makalahnya Cak Nur meninjau ulang berbagai konsep kunci soal iman dan kemanusiaan. Nah, menurut Cak Nur, manusia itu adalah puncak ciptaan Tuhan dan makhluknya yang tertinggi. Ini melukiskan betapa tingginya hakikat dan martabat kemanusiaan. Tapi manusia itu bisa juga menurun derajatnya menjadi serendah-rendahnya makhluk, kecuali mereka yang beriman dan berbuat kebaikan. Nah, dalam footnote-nya, Cak Nur itu mengutip surat At-Tin sebagai dasar pemikiran beliau. Khususnya pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, sebagai sarahnya dari saya, karena saya santri, jadi saya melihat tafsir Al-Qurtubi, bagaimana penjelasan tentang surat At-Tin ini. Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat dari Ibnul Arabi. Ini pakai alif lam, Al-Arabi, Ibnul Arabi. Kata Ibnul Arabi, laisa lillahi ta'ala khalqun ahsanu minal insan. Fa innallaha khalaqahu hayyan 'aliman, khadiran muridan mutakalliman, sami'an basiran, mudabbiran hakiman, wa hadhihi sifatur rabbi subhanahu. Jadi Ibnu Arabi berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ciptaan yang lebih baik daripada manusia. Allah menciptakannya sehingga manusia itu bisa hidup dan mengetahui, punya kemampuan, punya kehendak, bisa bicara, mendengar, melihat, bisa mengatur, dan ini semua adalah sebetulnya sifat dari Allah Ta'ala yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk manusia. Nah, jadi penjelasan dari Cak Nur bahwa manusia itu menempati hakikat martabat tertinggi, ini sangat cocok dengan penjelasan para ulama tafsir. Tapi di kitab tafsir ini juga, Kang Wahyudin Nafis, ini juga ada satu anekdot yang menarik. Bahwa ada seorang yang bernama Isa bin Musa al-Hashimi. Beliau ini sangat mencintai istrinya. Nah, di puncak rasa cintanya pada istrinya, maunya memuji, tapi ngomongnya ngawur. Beliau mengatakan begini, anti tolikun salasan ilam takuni ahsana minal qamar. Engkau itu akan saya talak 3, langsung 3 nih, talak 3, kalau engkau ini tidak bisa seindah berembulan. Nah, gitu. Jadi maksudnya mau memuji. Tapi kadang-kala jadi selip kalimatnya. Jadi seakan-akan ini menjadi talak bersyarat. Istrinya yang mendengar itu ngomel. Kata istrinya, tolak tani. Ya sudah, ceraikan saya aja. Itu karena menurut istrinya ya, bagaimana mungkin saya bisa lebih cantik dari rembulan, kan begitu. Maka malam itu Isa bin Musa al-Hashimi ini gelisah dalam tidurnya. Dia menyesali ungkapannya, tapi sudah terlanjur. Maka kemudian dia mendatangi Khalifah al-Mansur. Itu. Nah, Khalifah al-Mansur melihat anak buahnya galau begini, mengumpulkan semua ulama. Ditanya, ini jadi gimana nih statusnya? Berceraikah dia atau tidak? Maka semua ulama yang hadir di situ mengatakan, ya bercerai. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Tidak mungkin istrinya ini bisa lebih cantik dari rembulan. Kecuali, kata Imam Qurtubi, illa rojulan wahidan min ashabi Abi Hanifah. Kecuali ada satu ulama yang merupakan pengikut Imam Abu Hanifah. Dia mazhab Abu Hanifah. Ini menarik karena Imam Al-Qurtubi ini mazhab Maliki dia. Nah, tapi dia kemudian jujur mengatakan ini yang punya pendapat yang menyelamatkan ini adalah orang Abu Hanifah. Saya cek kitab tafsir lainnya, namanya disebut. Namanya yaitu Yahya bin Aksam. Nah, Yahya bin Aksam kemudian ditanya oleh Ja'far al-Mansur, terus bagaimana jawabannya dong? Gitu. Kok kamu diam saja? Terus kemudian ulama ini malah menjawab dengan membaca surat At-Tin. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi terus dia mengatakan, ya Amirul Mukminin fal insanu ahsanul asya. Jadi wahai Amirul Mukminin, manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling indah, paling terbaik.
Jadi bulan pun kalah indahnya dengan manusia, dengan ciptaan Allah. Nah, karena itu tidak terjadi perceraian. Karena ungkapan tadi itu batal dengan sendirinya. Tidak mungkin istrinya itu bisa lebih cantik dari rembulan karena dia sudah jauh lebih cantik dari rembulan. Nah, maka kemudian Imam Qurtubi mengatakan fahaza yadulluka ala anal insana ahsanu khalqillah batinan wa zahiran. Nah, jadi sungguhnya ini dalil menunjukkan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling bagus, paling indah secara batin dan secara zahir. Nah, dari anekdot kisah ini malum ini Bu Omi karena saya orang NU jadi senangnya guyonan pakai kitab tafsir begini. Jadi di sini jelaskan bahwa betul-betul manusia ini secara lahiriah dan secara batinnya ini makhluk ciptaan tertinggi. Jadi harkat kemanusiaan kita ini harus dijaga. Ini sesuai dengan pesan Cak Nur. Walaupun saya tidak tahu apakah saat menulis makalah itu Cak Nur juga ikut-ikutan memuji Ibu Omi dan mengatakan engkau juga cantik yang melebihi rembulan atau tidak. Saya nggak tahu. Itu rahasia mereka. Nah, kemudian Cak Nur mengatakan manusia yang fitrahnya adalah makhluk mulia, tapi karena berbagai hal yang muncul akibat kelemahannya sendiri, manusia bisa menjadi makhluk yang paling hina. Nah, tafsir Al-Misbah, kalau tadi tafsir Al-Qurtubi, sekarang tafsir Al-Misbah dari Habib Prof. Quraisy Shihab, itu mengatakan manusia itu bisa kembali kepada kondisi yang tidak baik, yaitu kembali ketika roh ilahi belum menyatu dengan diri manusia. Jadi, manusia mencapai tingkat yang setinggi-tingginya, ahsanut taqwim, apabila terjadi perpaduan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara fisik dan jiwa. Tapi kalau manusia hanya memperhatikan kebutuhan jasmaninya saja, apalagi dilakukan dengan penuh nafsu untuk memenuhi kebutuhan jasmani, maka ia akan dikembalikan pada proses awal kejadian. Sebelum ruh ilahi menyentuh fisiknya, ia akan kembali kepada asfala safilin. Nah, jadi penjelasan Cak Nur ini nyambung dengan penjelasan dari Imam Qurtubi dengan tafsirnya dan juga tafsir dari Prof. Quraisy. Nah, berikutnya Cak Nur bicara soal iman. Nah, ini juga menarik. Cak Nur mengatakan iman itu nggak cuma percaya. Iman itu yang membawa rasa aman dan membuat orang mempunyai amanat. Jadi lebih daripada hanya percaya. Jadi Cak Nur mengaitkan 3 kata kunci ini. Iman, aman, dan amanat. Nah, dalam satu riwayat hadis Nabi, itu ada satu penjelasan yang sangat menarik tentang iman ini. Yang dikaitkan dengan penjelasan iman ini. Nah, saya pastikan kita semua jarang mendengar riwayat ini dari para dai atau khotib Jumat. Nah, ini ada hadis yang agak panjang di Musnad Ahmad hadis nomor 7748 dan Sunan At-Tirmizi hadis nomor 2227. Jadi kalau saya sudah nyebut riwayat hadis dengan nomor hadisnya seperti ini, Kang Wahid Nafis ini sudah sah sebagai rawi Surya NU gitu ya. Nah, hadisnya begini, hadis potongannya. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu linnafsika takun musliman. Berbuat baiklah kepada tetangga, maka kamu akan menjadi mukmin. Cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu menjadi muslim. Nah, ini hadis ini dahsyat sekali maknanya. Makanya saya aneh, kita jarang mendengar para khotib atau para dai yang selebriti itu mengutip riwayat seperti ini. Nah, ini memiliki kandungan relasi sosial yang luar biasa. Jadi keimanan dan keislaman kita tidak hanya dikaitkan dengan keyakinan akidah atau menjalankan syariat, tapi juga relasi sosial. Tadi Ibu Omi cerita bagaimana Cak Nur pesan saat Desember Natal beli kue dibagikan kepada tetangga kanan kiri. Ini persis menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baik kepada tetangga, kamu jadi orang mukmin. Nah, kita berarti nggak bisa jadi orang mukmin dan muslim yang baik kalau kita bertengkar dengan tetangga, kita membuat hidup tetangga menjadi susah,
atau seperti sekarang yang muncul gerakan hijrah, semakin rajin ibadah, tapi mereka semakin menarik diri dari persoalan-persoalan sosial. Ada yang musisi yang baru hijrah, yang mengatakan kalau dia ke mall, dia sekarang pusing mendengar suara musik. Nah, ini jadi masalah. Padahal relasi sosial menjadi salah satu syarat keimanan kita dalam hadis ini. Dan tetangga serta umat manusia di sini yang kita harus berbuat baik dan mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri sendiri, bukan hanya orang Islam. Dalam hadis ini sama sekali tidak disebutkan syarat cintai berbuat baik pada tetanggamu yang muslim saja, cintai orang Islam yang muslim saja, tidak. Jadi semuanya kita harus cintai, kita harus berbuat baik. Jadi pesan kenabian ini sungguh luar biasa, menembus batas ruang dan waktu. Apalagi di masa pandemi ini. Perhatikan kondisi tetangga kita, apa ada yang kelaparan, kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Lihat kanan kiri, apakah kita ikut prokes, sudah divaksin atau belum. Karena kita kan harus mencintai umat manusia. Jangan sampai mereka terkena COVID ini misalnya. Itulah ciri Islam dan iman. Nah, Cak Nur juga mengaitkan iman dengan aman. Karena akar katanya sama, kata Cak Nur. Nah, ini juga sangat menggelitik cara Cak Nur mengaitkan iman dengan aman. Saya ingin memberikan contoh. Korupsi bansos di masa pandemi 32,4 miliar. Itu dihukum 12 tahun dan denda 500 juta. Sementara ada 2 warga Magelang yang ditangkap karena nekat mengkuliti kayu manis akibat terdesak kebutuhan ekonomi, lalu dijual 25.000 sekilo, dia terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dengan denda maksimal 3,5 miliar. Ini ada amanah keadilan yang dikoyak-koyak saat ini. Dan ini tentu bertentangan dengan keimanan. Ketidakadilan melukai hati rakyat dan terus terang bisa mengganggu keimanan kita lewat konsep Cak Nur tadi itu. Bagaimana iman, aman, dan amanah. Nah, dalam bagian lain, Cak Nur juga menjelaskan mengenai kerja-kerja kemanusiaan. Atau dalam istilah keagamaan itu amal soleh. Jadi manusia itu harus, seperti kata Kang Yudi tadi, iman dengan amal soleh itu selalu digandengkan di dalam Al-Quran. Jadi karena itu iman, aman, amanah, dan amal soleh atau kerja kemanusiaan itu menjadi satu tarikan nafas dalam pandangan Cak Nur. Nah, terakhir, Cak Nur mengatakan, orang yang berketuhanan dengan sendirinya berperi kemanusiaan. Nah, ini menarik sekali. Ya. Ini mengaitkan sila pertama dengan sila kedua ini. Ya. Orang yang berketuhanan dengan sendirinya berperi kemanusiaan. Ini ada Pak Sudamek dari BPIP. Ini menarik bahwa bagaimana ketuhanan dikaitkan dengan peri kemanusiaan. Kemudian, apa kesimpulan Cak Nur? Tadi saya sudah sampaikan. Ada kesimpulan Cak Nur yang menggelitik kita, yaitu iman dan harkat serta martabat kemanusiaan itu melandasi demokrasi. Karena itu orang yang punya iman, punya harkat dan martabat kemanusiaan tidak mungkin mendukung sistem yang totaliter, otoriter, dan tiranik. Saya ingin menyampaikan 2 hal untuk sebagai penutup. Yang pertama adalah saat ini sedang ramai masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya tentang isu perpanjangan masa jabatan presiden. Secara politik, isu 3 periode ini berguna untuk membuat solidaritas di dalam koalisi parpol. Karena mulai tahun depan, masing-masing parpol akan bergerak sendiri menuju Pilpres 2024. Jadi Presiden Jokowi, dugaan saya, akan ditinggal berjalan sendirian. Jadi para pimpinan partai akan ramai-ramai pasang baliho lagi dan akan bergerak sendirian menuju Pilpres 2024. Maka isu 3 periode yang dihembuskan ini cukup ampuh untuk membuat koalisi tetap kompak. Tapi secara spirit reformasi, ini berbahaya dan bisa menjadi bola liar. Apalagi laporan majalah Tempo mengatakan banyak putusan istana yang bergerilya menjajakan ide 3 periode atau perpanjangan masa jabatan karena COVID. Jadi di satu sisi Pak Jokowi sudah tegas menolak 3 periode, tapi di sisi lain utusan-utusan beliau bergerilya untuk mencoba meyakinkan para tokoh agar melakukan amandemen UUD 45, salah satunya adalah 3 periode. Jadi apa yang dibicarakan di publik dengan kenyataan di lapangan terjadi gap di sini. Nah,
ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena kalau kemudian menjadi kenyataan adanya amandemen 3 periode, maka ini sudah menyalahi spirit reformasi. Maka ini sudah tidak amanah lagi. Isu kedua adalah isu kebebasan berpendapat. Sekarang ini penilaian tentang demokrasi kita di mata para pengamat dan institusi luar negeri, indeks demokrasi kita menurun. Jadi kalau di masa Orde Baru yang berhadapan dengan saat dikritik itu dihadapkan dengan negara. Jadi negara yang akan kemudian melakukan persekusi atau tindakan represif. Tapi sekarang saat ini di era reformasi, kritik kepada pemerintah ini dibalas dengan serangan digital. Ada pertasan akun, dibongkarnya data pribadi lewat akun yang didoxing, dan saya kira pemerintah nggak bisa lepas tangan dengan mengatakan, oh itu bukan aparat negara yang melakukan. Kalau belakangan aparat negara sibuk menghapus mural yang beredar di mana-mana misalnya. Nah ini yang menyebabkan demokrasi kita bisa jadi turun. Nah semangat reformasi atau kerja-kerja kemanusiaan ini, ya, karena reformasi kita ini hasil dari amal soleh, dari kerja-kerja kemanusiaan yang kita lakukan tahun 98 dulu, ini jangan sampai dicederai oleh nafsu kekuasaan pragmatis. Ini bisa membawa demokrasi kita jatuh ke tempat terendah, asfala safilin, seperti yang diingatkan oleh Cak Nur di sebelumnya. Jadi konsep iman, aman, dan amanah yang disampaikan oleh Cak Nur, itu ternyata disimpulkan oleh Cak Nur bahwa iman dan harkat serta martabat kemanusiaan melandasi demokrasi. Dan nggak mungkin kita mendukung sistem yang tidak amanah, yaitu sistem yang totaliter, otoriter, dan tiranik, anti kritik, dan menjunjung tinggi nafsu kekuasaannya untuk terus berkuasa. Itu semua akan mencederai spirit reformasi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.